sejauh ini untuk produksi BRMS sendiri, khususnya mungkin yang di Poboya ya Pak ya, ini produksinya selain emas, produksi apa lagi Pak? Bagus. Bagus sekali pertanyaannya Bu Sasa, karena banyak orang yang lupa bahwa kita ini sebenarnya Bu, selain emas, kami juga memproduksikan salah satu byproduct kami adalah perak. Contohnya produksi emas kami Bu, di kuartal pertama di tahun 2025 ini, Januari sampai Maret, itu sekitar 22.000 ons emas. 22.000 ons. Sementara produksi perak kami itu di periode yang sama, Januari sampai Maret 2025, itu 3 kali lebih besar Bu dari emas. Yaitu sekitar 60.000 ons perak. Namun Bu, memang karena harga jual perak itu jauh di bawah harga jual emas, kontribusi dari penjualan perak terhadap total pendapatan tahunan perusahaan dari tahun ke tahun itu biasanya tidak signifikan. Contohnya Bu, kontribusi pendapatan perak terhadap total pendapatan tahunan kami itu hanya sekitar 5%. Sisanya yang 95% itu semua memang dari penjualan emas, Bu Sasa. Oke, untuk penyerapannya dalam negeri Pak? Betul Bu, baik emas dan perak saat ini kami jual itu 100% ke domestik di dalam negeri. Contohnya kalau emas Bu ya, harga jual kami itu mengikuti on spot, artinya harga di hari itu Bu Sasa, dan mengacu kepada harga LBMA atau London Bullion Market Association. Jadi harga emas global Bu. Kalau pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah, maka akan dikenakan exchange rate atau nilai tukar di hari itu Bu. Jadi tetap harganya fair. Kami menjual emas saat ini Bu, di tahun 2024 lalu dan Q1 ini sebagian besar kalau ke Jakarta kami jual ke Aneka Tambang. Kalau di Bandung kita jual ke PT Harta Dinata Abadi Tbk Bu. Nah sejauh ini dengan harga emas global yang sangat berkilau, apakah mungkin ada rencana juga atau mungkin pertimbangan untuk mengekspor emas yang ada saat ini Pak? Betul, karena memang produk emas kami Bu yang kami jual ke para pembeli seperti Antam, Harta Dinata dan lain-lain itu memang sudah menjadi emas murni Bu ya, emas murni batangan. Artinya bisa dijual, jadi bukan dalam bentuk konsentrat. Artinya karena bentuknya sudah emas murni batangan dapat kami jual ke dalam negeri maupun betul bisa menjadi komoditas ekspor. Namun Bu saat ini kami juga jajaki Bu penjualan emas ke offshore atau ke export market. Namun kami juga melihat karena memang acuan harganya sama Bu, mengacu kepada London Bullion Market Association, maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan Bu dari harga jual emasnya. Tapi itu juga menjadi salah satu PR kami untuk menjajaki kemungkinan untuk ekspor emas Bu. Mungkin kalau ada pertimbangan-pertimbangan penjajakan ekspor, negara-negara mana sih Pak yang mungkin demand-nya juga cukup signifikan? Yang pasti Bu, banyak sekali permintaan emas itu dari India Bu. Dari India banyak sekali. Dari United Arab Emirates Bu, seperti Dubai, Abu Dhabi juga besar sekali Bu. Di India tuh luar biasa, apalagi kalau mereka punya satu perayaan yang namanya Diwali Bu. Nah itu pada perayaan Diwali itu banyak pemberian gift atau cenderamata itu dalam bentuk emas Bu. Dan jadi kalau kita mengenal misalnya Lebaran, kita bagi-bagi angpau misalnya Bu ya, uang cash, kalau mereka membagi-bagi emas. Dan mereka itu Bu juga luar biasa, mereka punya tradisi Bu. Anaknya itu begitu lahir, biasanya langsung diberikan perhiasan Bu. Dikasih gelang kaki atau gelang tangan dalam bentuk emas, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di India tuh permintaannya luar biasa. Malah kami banyak kedatangan Bu, walk-in client dari India, bukan orang India di Indonesia, dari India datang, pemilik chain jaringan toko emas minta beli emas dari kami. Dan memang pada saat itu kami juga semua emasnya sudah kami habis kita jual ke domestic market, jadi tidak ada sisa Bu. Jadi memang permintaannya luar biasa. Jadi memang permintaan dari luar negeri ternyata cukup banyak ya Pak ya, dan saat ini masih dipertimbangkan oleh BRMS. Betul. Nah kemudian untuk kedepannya nih Pak, saat ini kan harganya masih di kisaran 3.200, bisa dikatakan saat ini bergerak di level yang konsolidasi. Tapi untuk kedepannya bagaimana Anda melihat prospek harga emas Pak? Jadi Bu, yang pertama saya lihat tadi banyak institusi asing seperti JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS yang masih memproyeksikan harga jual emas di kisaran 3.500 sampai 4.000 dolar per ounce sampai dengan pertengahan 2026. Artinya masih ada peningkatan
harga jual emas dari harga sekarang yang sekitar $3.200 per ounce. Itu yang pertama. Yang kedua saya perhatikan Bu, dengan adanya tadi perang tarif, perang dagang, walaupun sudah mulai mereda, namun ketidakpastian ekonomi ini membuat emas masih dianggap sebagai salah satu pilihan investasi safe haven atau investasi yang super aman, Bu. Jadi harganya terus mengalami peningkatan karena orang bingung apakah mereka akan berinvestasi pada mata uang US dollar atau mata uang yuan atau mata uang euro. Akhirnya dia memilih emas karena sifatnya yang universal, Bu. Dan yang ketiga, Bu, ini the Fed ini kan suku bunganya sekarang masih di kisaran 4%. Ini yang saya tahu ini di akhir Juni tahun ini, mungkin di bulan ini artinya ya, dalam beberapa minggu ke depan, mereka akan melangsungkan persidangan kembali untuk menentukan suku bunganya. Tentunya kalau ada penurunan suku bunga, biasanya harga komoditas termasuk emas juga akan mengalami peningkatan. Jadi atas dasar inilah saya perhatikan Bu, tren harga emas ke depannya masih bullish. Masih akan mengalami peningkatan, Bu. Bahkan tadi di atas 3.500 bisa menembus ya Pak ya? Betul, 3.500 sampai $4.000 per ounce, Bu. Dan itu sudah diumumkan, dipublish oleh beberapa institusi asing seperti JP Morgan dan Morgan Stanley, Bu Sasa. Tapi Pak, melihat pergerakan yang bisa dikatakan juga masih cukup fluktuatif, apakah ada antisipasi juga dari BRMS jika misalkan harga akan kembali terkoreksi sejenak gitu Pak misalkan? Ya, memang saat ini kita belum memiliki mekanisme hedging, Bu, dalam perusahaan kami, karena memang ya kami cukup beruntung karena penjualannya itu invoicingnya atau quotationnya dalam US dollar, dan walaupun pembayarannya dalam rupiah tetap dikenakan nilai tukar saat itu, Bu ya, pada hari jual beli terjadi. Yang mana kita punya production cost atau sebagian besar pendapatan kami itu memang dalam mata uang rupiah, seperti payroll pegawai, kemudian tax atau beban pajak, kemudian juga kebutuhan biaya listrik dan lain-lain. Memang di tahun 2020, kalau di 2025 kuartal pertama ini ada sedikit kelonjakan dalam biaya produksi ataupun cost of goods sold, itu dikarenakan memang penambangan bawah tanah kami, yang mana kami juga merekrut kontraktor asing seperti McMahon, Bu ya. Tentunya mereka memiliki pengetahuan yang cukup mumpuni, Bu, karena penambangan bawah tanah ini luar biasa, Bu Sasa. Apalagi safety-nya nggak bisa main-main, Bu. Tidak boleh ada kecelakaan, Bu. Tidak boleh ada sampai nanti namanya penambangan bawah tanah, Bu ya. Jangan sampai rooftopnya collapse pada waktu kita melakukan penambangan bawah tanah. Jadi harus kita pasangi beton-beton dan kanopi sehingga aman, Bu, untuk pintu masuk ke mulut tambang bawah tanah dan juga dalam pengerjaan di dalam tunnel atau terowongannya itu sendiri, Bu Sasa.